Bannya lepas ya, Pak? Iya, Pak. Saya bantuin ya. Iya. Dah. Lain kali hati-hati, Pak. Jangan sampai bannya lepas lagi, ya. Terima kasih, Pak. Semoga rezeki Bapak berlimpah. Sudah nolong orang susah seperti saya ini. Amin. Apalagi yang sedang kelaparan, nggak punya duit buat beli makanan. Bapak mau nolongin saya lagi. Nih. Semoga Bapak ikhlas. Saya juga nggak punya rumah, kehujanan. Bapak mau nolongin saya. Pak, saya aja masih nyampur sama mertua. Boro-boro mikirin rumah buat situ. Yaudah nggak apa-apa nih, saya tambahin. Terima kasih, Pak ya. Pak, tadi kan bannya udah saya benerin. Iya, Pak Bajai. Terima kasih. Semoga Bapak diberikan keikhlasan untuk tidak membetulkan roda saya lagi. Kenapa? Ntar orang nggak ikhlas kasih saya uang lagi. Mil, cowok yang kemarin sama Mila siapa? Pacar ya? Idih, bukan bang. Temen Mila. Orangnya baik loh bang. Suka traktir dan ngasih hadiah. Oh, berarti Mila suka sama cowok yang banyak duitnya ya? Ya enggak, Mila bukan cewek matre. Mila tuh cuma nggak mau kalau cowok nggak baik hatinya. Emang kalau cowok yang baik hatinya itu kayak gimana, Mil? Ya, orangnya perhatian, sopan, dan gak pernah lupa. Lupa apaan? Ya kalau jalan sama Mila, nggak lupa ngasih hadiah. Loh bang, kok mukanya jadi cemberut gitu? Masalahnya, Mil, biar si Ucup hatinya baik, tetap aja dia nggak bisa ngasih hadiah malu. Bang, geser dong. Lu main nyelak aja lu, ini kan masih banyak. Yang punya utang, geser. Jauhan dikit. Dasar ontak. Lu seneng banget, It. Kenapa? Aneh baru dapat duit komisi dari objekan aneh, po. Lu bisa lihat kan, Cup? Yang bisa deket sama Mila itu cowok yang banyak duit. Gimana kalau aneh traktir, Mil? Wah, boleh juga tuh, It. mau naktir apaan bang? Pizza aja ya? Wah, gua kagak doyan, It. Apa aja yang Mila mau, aneh penuhin. Bener ya bang? Terus abis makan kita langsung nonton ya bang? Wah, film zaman sekarang kagak ada yang bagus, It. Ya, Mila kan pengen nonton film percintaan. Terserah Mila aja. Pokoknya kalau Mila ikut, aneh mau nonton film apa aja. Ntar Mila aneh jemput ya. Iya, boleh bang. Kok gue nggak diajak? Sorry Cup, ente ngomong kan tadi
kalau ente ngadoin pizza dan juga filmnya agak yang bagus. Kan itu bukan berarti gue nggak pengen ikut. Sebaiknya bagaimana ya? Yang enak ini sih, Cup. Ente di rumah aja. Dasar ontak lo. Bang, Neng, gua tadi kena tipu, Neng. Sampai pengemis, sampai 2 kali. gimana caranya ya? Itu pengemis pakai kursi roda. Biar orang kasihan sama dia. Sengaja rodanya dilepas. Tapi nggak semuanya begitu, Bang. Ya seharusnya semuanya dihilangin sama pemerintah. Abang, ngapain sih pakai minta tolong pemerintah segala? Oneng juga bisa. Cuman Oneng bingung. Nah, jelas aja lo bingung. Nah gubernur aja bingung mikirinnya apalagi lo. Oneng gak nyangka, Bang. Masa sih gubernur pakai mikirin gimana cara motong rambut kayak gini? Kemarin ngomong kemana? Apaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Mas Indong ada yang nyariin. Ada yang montar barang ke kontrakan tuh. Oh ya, suruh tunggu. Sebentar ya, Mpok. Siap, Mo. Iya, iya. Bukain pintu dulu. Iya. Kalau gitu Oneng sekalian mikir gimana caranya biar bisa motong rambutnya Mas Inung, ya? Silakan deh. Mas, kursinya balikin tuh kursi salon. Kayaknya di salon. Tapi kursinya punya saya. Neng, siapa sih itu orang? Oh, Hah? Entu namanya Mas Inung. Tetangga baru kita, Bang. Tinggalnya di kontrakan di samping tempatnya si Said. Gawat kalau begitu. Kalau kita punya tetangga kayak dia tuh, ini kampung kita bakalan jadi sarang pengemis, sarang penipu, sarang perampok. Bang, ngomongin jangan kenceng-kenceng, Bang. Ntar kedengeran ame emak. Bukan mak lu. Itu orang yang tadi, yang rambutnya kayak sikat WC. Kayaknya dia bukan pengemis. Masa pengemis motong rambutnya di salon Oneng? Lu jangan salah, pengemis sekarang nih udah modern. Nah nabungnya aja di bank. Masa sih? Oneng kagak percaya. Permisi, tahu rumah Pak Inung? Bawa TV baru ya? Iya, TV 29 in pesanan Pak Inung. Tuh, lu lihat. Pengemis aja bisa beli TV. Begitu dong, Jur. Baru lu namanya mantu gue. Mil, gimana kalau Bang Ucup aja yang ngajak Mila nonton? Tapi kan Bang Ucup golongan elit. Golongan elit. Iya, ekonomi sulit. Mila cuma mau nonton sama si Onta yang lagi banyak duit ya. Ih, Bang Ucup nggak boleh gitu. Masa Bang Said yang baik dipanggil onta? Emang bener sih. Bang Ucup mau nggak kalau dipanggil kalong? Kalau Said sama Onta itu emang mirip-mirip dikit. Masa Bang Ucup dipanggil kalong? Itu emang gak salah, Mil. Kalau si Ucup emang persis kalong. Kulitnya sama. Kalau gelap nggak kelihatan. Dan kalau malam-malam keluar rumah, takutin orang lagi. Leha, jangan kelewatan gitu dong. Kasian kan kalongnya disamain sama Bang Ucup. Lagian mana ada gitu loh kalong yang suka ngutang. Jangan diambil hati, Cup. Mila cuma bercanda. Iya Bang Ucup. Kalau Bang Ucup udah punya duit, terus mau naktir Mila,
Boleh, Bang. Bener, Mil. Bener. Bang Ucup janji deh. Bang Ucup mau ngajak Mila. Tapi dengan satu syarat. Kalau nonton di bioskop, jangan di layar tancap. Itu TV dibawa orang, kenapa lu diem aja? Ya biarin aja, Ma. Bukan punya kita. Punya pengemis, no. Yang pakai kursi roda. Mendingan dia dong daripada lu. Pengemis bisa beli TV. Hi. Mas Inung, Oneng sekarang udah tahu gimana caranya motong rambut Mas Inung. Gimana caranya, Mpok? Oneng, nih guntingnya udah tak asah. Deh, cakep deh. Bagus juga, Pok. Tapi lain kali jangan pakai gunting rumput. Ya habis bagaimana, Mas? Kalau nungguin tukang potong rumput yang lewat, kelamaan kagak datang-datang. Bisa juga. Bercanda, Pak Oneng. Iya dong. Bang, Oneng kok dibilang bercanda? Emang lucunya sebelah mana? Berapa duit, Pok? 10.000, Mas. Nggak usah bayar, Mas. Ntar tabungan situ habis lagi. Oneng, saya pakai recehan ya. Nggak apa-apa kan? Lumayan buat kembalian. Recehan juga nggak apa-apa, Mas. Yang penting duit. Kata ibu saya, mending bayar banyak pakai duit kecil daripada bayar dikit pakai duit besar. Kalau kata emas saya, mau duit kecil kek, mau duit gede. Yang penting kalau ngasih sama dia, sama banyaknya. Siapa yang mau ngasih gue duit, Neng? Permisi dulu ya, Pak Oneng. Saya mau gawe. Mau mangkal di mana, Mas, hari ini? Sudirman, Bang. Oh, di Sudirman. Emang boleh? Nggak takut ditangkap? Saya sudah dikenal kok. Tiap hari juga saya ke sana. Permisi. Biar kata pengemis, kalau mangkalnya di Sudirman, keren juga ya, Bang? Kalau begitu dia rajanya pengemis. Oh, Makanya dia bisa beli TV daripada bawa bajai. Mendingan lu ikut ngemis aja di sana, Ki. Dibelain lo, sama mertua gue. Dasar pengemis. Kok Bang Juri kayak gitu sih? Paling berantem sama emak. Juri, jangan lupa TV-nya. Kopinya, Pak. Ntar saya masak air dulu ya. Ya, dari tadi ngapain aja sih? Saya lagi seru, Cuk. Seru apaan? Seru nonton elu ngerayu si Mila meleset melulu.
Said. Bang Said. Ani, masuk kan? Tuh, korbannya si Said. Si Onta emang begitu, suka mainin perempuan. Makanya Bang Ucup nggak mau Mila nyesel. Lu kok diem, Mil? Lu masih mau jalan sama si Said? Males jalan sama cowok kayak gitu. Kalau gitu jalan sama Bang Ucup aja ya. Males juga, Bang. Mil, jangan lupa ntar malam. Anda pergi dulu sebentar. Oh iya. Kalau bisa lamaan dikit. Sekalian aja kontrakan lu pindah. Jadi kan, Mil? Jadi sih, tapi bukan sama Bang Said, tapi sama Bang Ucup. Waleha, udah lihat telenovela yang baru ya? Ih, seru, bagus banget. Nggak perlu Pok Hindun, di sini ada yang lebih bagus. Udah nyapu. Tetep aja bluak nih Ubin. Yang meluak kan si Ucup. Bang, lagi ngapain sih? Ya mau ngeteh. Biasanya yang ngeteh sambil ngintip emak. Kok sekarang jadi abang? Berarti abang sebentar lagi bakalan ngerumpi sama Po Hindun, ye? Yang enggak. Lu kudu hati-hati sama itu orang. Emangnya orang main gitar bahaya ya? Bukan, Oneng. Ada yang aneh sama itu orang. Ya jelas aneh, orang model rambutnya aja begitu. Hitam. Pok, saya ada perlu nih, pinjam duit dong. Tapi lu ganti ya. Iya Pok, tenang aja. Tumben lo, minjem sama bini gue, bukan sama gue. Kalau sama Pok Oneng kemungkinannya dikasih. Kalau sama abang, boro-boro. Buat apaan sih? Mau ngajak si Mila jalan, Bang. Waduh, itu namanya kemajuan. Lu bisa jalan sama cewek. Tapi kalau minjem sama bini gue, itu namanya kemunduran. Abang gimana sih, kan saya udah dikasih sama Pok Oneng itu. Duit gue hasil narik, gue capek-capek nyari. Lu malah enak-enak, senang-senang sama Mila. Lu kasih lagi sih? Ya daripada abang yang seneng-seneng sama si Mila, mendingan Oneng kasih si Ucup. Mau lu bawa kemana nih duit? Ya ini sih duit saya, Mak. Kalau dikasih sama Pok Oneng. Lu kan belum lewat pintu. Berarti lu masih di dalam wilayah kekuasaan gue. Maksud Mak? Berarti ini duit punya gue. Mang enak. Bang, gimana nih? Saya udah janji, Bang. Gampang. Neng, ambilin kaleng susu di dapur. Yang bekas.
Iya, iya. Waduh, Mas. Kelihatannya jago main gitar nih. Bang, Yusuf bin Sanusi biasa dipanggil Ucup, tapi Mas Inung cukup manggil saya. Hitam. ada apaan bang bawa kaleng segala? Ini nih kata Bang Juri, Mas Inung bisa ngajarin saya dapat duit lewat kaleng ini. Oh, Bang Juri mah bener-bener deh. Masa gue disuruh ngemis? makanya Bang Ucup. Daripada ngemis, mendingan ngamen. Saya nggak bisa main gitar. Mau saya ajarin main gitar. Kalau Bang Ucup mau belajar, lebih baik cari gitar dulu. Biar saya ngajarnya juga lebih gampang. Kalau gitar Mas Inung aja bagaimana? Jangan. Lebih baik yang lain aja. Kalau gitar ini hilang, saya susah carinya lagi. Ya udah, ntar saya cari deh. Tapi bener nyari ya. Jangan ngemis. Said, Ada apaan, Cuk? lu tau nggak di sekitar sini yang punya gitar? Tahu? Mas Inung punya gitar. Lu marah sama gue gara-gara si Mila ya? Aneh nggak marah sama ente, Cup. Yang aneh tahu, ente kesini kalau bukan mau minjem sepatu, pasti minjem baju. Buat jalan sama Mila kan? Sepatu aneh masih dicuci, masih basah. Gue kesini bukan mau minjem sepatu, mau pinjem gitar. Iya, abis itu ente pasti minjem duit. Kagak mungkin. Sekarang ente tinggal pikirin beli senarnya pakai apa? Iya deh, gue jadi minjem duit. Bintang kecil di langit yang putih. Kiri bang, kiri. Ayo bang. Tarik. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh ke sini, ke tempatmu berada. Dek, itu duit abang. Mas, ini semua buat dia, bukan buat Mas. Lagian, dia bisa nyanyi, suaranya bagus, nggak kayak Mas. Suaranya jelek, kayak tikus kejepit. Tapi, jangan khawatir, ada pekerjaan yang pas buat seorang Mas. Dagang somai, Mai. Neng? Neng! Iya, Mak. Kipas angin mana? Di kamar. Ambil deh, gue kepanasan nih. Iya. Aduh.
Lu kipas angin mati, lu kasihin gue. Ya Oneng juga tahu, Mak. Kipas anginnya emangnya rusak. Oneng kan kagak bego. Makanya Oneng bawain kipas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih Mas Inung. Oneng mau ngerepotin. Ada apa Pak Oneng? Mau nanya cara dapat duit pakai kaleng kayak si Ucup? Mas Inung nyuruh Oneng mijit ya? Tapi Oneng kan kagak bawa kaleng. Ambil dulu deh Pak Oneng. Iya. Tapi Mas Inung kayaknya Oneng kagak butuh kaleng deh. Begitu dong. Kalau mau duit, saya saranin jangan ngemis. Iya. Pak Oneng maunya ngapain? Oneng sebenarnya mau minjem duit buat benerin kipas angin. Oh. Permisi, Pak Oneng. Mas Inung ya? Bentar ya Mas, Oneng lagi nyalain kompor. Ini saya cuma mau ngantar uang yang Pak Oneng mau pinjam buat memperbaiki kipas. Oh, iya, makasih. Tapi tolong taruhin di laci salon aja deh. Oneng nanggung nih lagi masak, Mas. Iya, Pak. Mas Inung jangan bilang sama Bang Juri ya. Emang kenapa, Pak? Kata Bang Juri, Oneng nggak boleh minjem duit sama pengemis. Mau nyolong lu ya? Permisi Bang Juri, saya mau jalan. Situ salah ngomongnya. Harusnya situ ngomong, permisi Bang, saya mau ngegelinding. Neng! Oneng! Apaan sih Bang? Oneng kan lagi masak. Ntar kalau mata Oneng kecolok wortel gimana? Sini lo, bentar. Apaan sih lo? Gue mergokin tuh orang. Dia mau ngambil duit lu di sini. Untung gue ngeliat, akhirnya nggak jadi. Tapi itu kurang nggak? Enggak Bang. Dari mana lu tahu kalau enggak? Lu lihat juga belum? Oneng kagak berani Bang. Soalnya ini duit. Duit mak lo. Kalau duit mak lo nggak jauh dari kutang. Kalau kutangnya dicuci, ayo. Ya taruh di lemari, nggak mungkin taruh di sini. Ini duit orang yang besok mau nyukur. Sejak kapan ada salon prabayar? Gini Bang, Oneng terangin ya. Iya. Tadi kan ada orang datang ya. Orang itu mau nyukur jenggot. Terus dia bawa duit. Tapi Oneng bingung. Soalnya jenggotnya kagak ada. Terus kata tuh orang, ya daripada duit dia habis kagak karuan, mendingan duitnya ditaruh di sini aja dulu. Dia sendiri yang naruh di laci. Terus kata dia, entar kapan-kapan dia mau kemari lagi kalau jenggotnya udah numbuh. Siap, Ip? Siap, Mas.
bisa main bulu tangkis. Mas, mendingan main catur. Cuma duduk doang. Iya Bang Juri, sebetulnya sih saya nggak pinter bulu tangkis. Keahlian saya sih bermain tenis. Pinter banget, Bong. Tapi bagi saya semua sama saja, cuma duduk doang. Bang Juri mau main? Enggak. Bang Juri mau ngapain? Kalau gue main juga pasti menang. Saya ambilin ya. Silakan Bang Juri. Jangan ragu-ragu ngintipnya. Ngapain tuh? Bang, koknya mana? Kok apaan? Yang tadi abang mau ambil. Noh, di dalam. Lu lihat aja sendiri. Sudah puas belum, Bang? Neng? 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 Apaan sih, Bang? Udah terbukti, Neng. Bang Juri, koknya mana dong? Mana gue tahu? Bang, kalau perkara abang habis lari terus ngos-ngosan, tentu sih kagak usah dibuktiin. Bukan gue. Inung. Ternyata dia maling, Neng. Gue udah lihat sendiri. Bang Juri, koknya ditaruh di mana? Ongkos ya Mas. Saya kan ngamen. Alah, gue tahu itu masih alasan lu. Gue ikut dengerin lu nyanyi. Makanya gue nggak percaya. Saya kenapa? Lu pasti pura-pura itu ngamen. Biar bisa jalan-jalan gratis kan? Ber. Kalau gitu, saya turun di Kampung Melayu deh. Kampung Melayu? Kalau lu turun di sana, lu naik bis yang lain aja. Ini bis sekarang mau ke Bogor. Hah? Nih, Teh. Baca nih koran. Nih, beritanya. Ada yang kehilangan komputer, PCD. Tuh, alamatnya nggak jauh-jauh dari sini, Teh. Nih. Percaya deh, Teh. Pasti dia tuh orangnya yang maling. Bukan halaman itu, Teh. Yang ini boleh juga Bang Juri. Bening banget. Masya Allah, Teh, orang lagi ngomongin maling, dia ngayalin perempuan. Nah, ini dia yang sudah lama saya cariin. Saya catat dulu, Bang. Saya takut kehilangan semangat kalau nggak nyobain. 080. Teh, gimana sih RT? Ini masalah lebih besar, Teh. Udah, kita tanyain langsung deh sama orangnya. Mas Inung. Kita mesti punya bukti dulu, Bang Juri. Jangan nuduh orang sembarangan begitu. Saksinya kan nggak ada. Bukti apa lagi, Teh? No, di rumahnya banyak barang-barang curian. PCD, komputer. Mana mungkin orang kayak dia punya barang-barang kayak begitu, Teh? Mungkin aja, Bang. Tapi kalau Bang Juri punya itu semuanya, nah itu baru nggak mungkin. Pomineh, sini. Ah, saksinya Pomineh. Maaf, ada apa Bang Juri? Pomineh kenal kan Mas Inung? Yang pindah ngontrak di sebelah Said? Iya nggak?
Maaf, kalau soal Mas Inung saya nggak tahu. Tapi kalau soal barang-barang yang hilang, mungkin saya tahu. Maaf, bukannya saya mau ngadu sama Pak RT. Tapi biasanya barang-barang yang dipinjam emak nggak ada yang balik semua. Nah, itu saya setuju. Terus gimana, Teh? Bang Juri nyari bukti dulu, baru nuduh. Terus Pak RT mau ngapain? Saya mau nyelesain nyalin nomor telepon ini. Udah, puas? Udah. Dari mana lu, Job? Dari Bogor, Bang. Yang jadi. Bang Ucup, ntar jadi ya jalannya. Iya, jadi Mil, jadi. Kalau gitu ntar nanti Mila tunggu di warung Poleha ya. Iya. Dah. Parah nih, Job. Iya, Bang. Padahal duit ayo udah habis buat ongkos bis. Tapi kita mesti bertindak nih, Job. Iya, Bang. Terus kita mesti gimana? Iya, kita ngamen aja, Bang. Halo Pak Leha, halo Mila. Jalan dulu. Job. Job. Saya tahu. Itu barusan dari mana? Sepertinya kita sudah harus bicara, Bang Juri. Saya tahu selama ini Bang Juri mencurigai saya macam-macam. Sebaiknya ikut saya ke rumah. Ayo. Mak, ngapain Mak di sini, Mak? Sini lebih enak, lebih adem, kursinya gede lagi. Ayo Bang Juri, kita ngobrol di luar. Ayo. Bang Juri mau nanya apaan, Bang? Itu di dalam piala siapa? Saya, Bang, hasil perlombaan yang saya ikuti. Cuma lomba makan kerupuk doang. Pialanya pakai bagus-bagus segala. Si mau nipu saya ya? Nih buktinya, Bang Juri. Mas Inung juara. Nggak mungkin. Siapa aja juga bisa bikin kayak begini. Ini bukan hasil lomba makan kerupuk, Bang. Tapi kebanyakan dari kejuaraan tenis yang saya ikuti di luar negeri. Situ lagi pakai putau ya?
bisa menghayal kayak begitu? Ya Bang Juri mau percaya apa enggak terserah. Tapi saya memang juara tenis antar negara untuk orang yang cacat fisik. Itu di dalam foto siapa? Kakek situ ya? Bukan kakek saya, tapi sejak kecil tiap saya dihina, setiap ada yang bilang, lu kan cacat, lu kagak bakalan bisa apa-apa, mendingan lu mengemis aja. Saya selalu lihat foto itu dan menjadi semangat lagi, sebab orang yang berkursi roda itu bisa mengalahkan Hitler pada Perang Dunia yang kedua. Emang dia siapa? Presiden Roosevelt, Presiden Amerika yang dulu. Oh. Sekarang saya sudah menjadi wartawan. Apa yang Bang Juri curigai kemarin, semua milik saya. Sejak kecil, saya nolak jadi pengemis. Memang saya tidak bisa menggunakan kaki saya, tetapi semangat saya besar, tangan saya kuat, dan daripada nyuruh saya ngemis, mendingan kasih pekerjaan. Oke, Juri, belajar dari dia, biar cepet-cepet beliin gue TV 29 inci. Gue jadi malu, Neng. Gue cuman bisa narik bajai. Mas Inung udah bisa main tenis di Australia. Makanya Bang, kalau nilai orang itu jangan dari penampilannya doang. Akhirnya abang kan jadi malu sendiri, ya kan? Iya sih. Tapi kan yang namanya curiga boleh-boleh aja, wajar. Boleh, sampai bilang kagak boleh. Tapi abang ame si Ucup udah keterlaluan, sampai ngintip-ngintip begitu, ngapain sih? Bang, lagian Mas Inung itu orangnya baik. Neng aja dikasih pinjem duit. Ucup. Mas, Kampung Melayu udah deket belum? Ya, udah jauh, Mas. Ini bis mau pulang ke Bogor. Ke Bogor lagi? Iya.